Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin jamaah zuhur undangan Allah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini bisa menunaikan insyaallah sebentar lagi salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Doa salat dan salam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah zuhur keturunan Adam yang mulia, inti dari ajaran Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh banyak ulama adalah memelihara 5 hal pokok: pemeliharaan jiwa, pemeliharaan agama, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta, dan pemeliharaan akal. 3 kalau tidak kelima-limanya dari 5 hal pokok tadi menyangkut dan terkait dengan pemeliharaan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin, dalam istilah sehari-hari paling tidak ada 2 istilah yang kita pakai dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab untuk menunjukkan arti kesehatan. Pertama, istilah sihah, kita artikan dalam bahasa Indonesia dengan sehat. Kedua, al-afiyat, sehat wal afiat. Yang kedua-dua kata itu diartikan dengan pengertian yang sama, baik sehat maupun afiat, artinya terhindar dari penyakit atau tubuh kita tidak dihinggapi oleh penyakit. Tapi kalau kita lihat dalam literatur berbahasa Arab, kata sihah dan kata al-afiyah itu mempunyai pengertian yang berbeda. Sehat, sihah artinya terhindar dari berbagai penyakit. Tubuh kita disebut sehat kalau tidak sakit. Sementara afiat adalah mampu menggunakan anggota tubuh sesuai dengan tujuan penciptaan yang ditetapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, mata yang sehat adalah mata yang mampu melihat setiap objek tanpa ada bantuan atau alat bantu seperti kacamata atau lensa. Sementara mata yang afiat adalah mata yang hanya digunakan, mata yang hanya dipakai untuk melihat objek yang dibolehkan, yang dibenarkan, yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya atau oleh syara. Nah, untuk itu kaum muslimin kita tentu berharap kita dapat kedua-duanya, sehat juga dapat dan afiat juga dapat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin jamaah zuhur yang mulia, paling tidak dalam sehari-hari pun kita mengenal ada 2 bentuk kesehatan. Pertama, sehat secara fisik, dan yang kedua adalah sehat secara mental. Kalau kita lihat sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali dorongan, banyak sekali perintah, banyak sekali anjuran untuk memberikan perhatian yang serius terhadap pemeliharaan kesehatan fisik ini. Di antaranya perintah yang sederhana, perintah untuk melakukan istirahat secara cukup dalam kehidupan sehari-hari dengan alasan apapun dan argumen apapun. Nabi bersabda, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Sesungguhnya fisikmu, tubuhmu
membutuhkan hak tersendiri yang kita sebut dalam istilah sehari-hari dengan istirahat. Karena itu Nabi pernah menegur 3 orang sahabat yang datang menemui Nabi tapi tidak ketemu dan langsung dengan Nabi, ketemu dengan Aisyah, dan setelah mendapat penjelasan dari Aisyah dan berkomentar masing-masing bahwa ibadah Rasulullah luar biasa, karena itu saya akan sholat malam, sholat tahajud setiap malam, kata yang seorang. Kata yang seorang lagi, saya akan puasa sunat setiap hari. Lalu kata yang lain, saya tidak akan menikah demi alasan untuk beribadah, mengikuti, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah bertemu dengan Rasul memberikan teguran keras. Saya adalah orang yang terbaik di antara kamu sekalian, tetapi saya berpuasa dan saya berbuka. Saya menikah punya anak dan saya melakukan pergaulan suami istri. Saya juga tidur sebagaimana saya juga melakukan sholat malam setiap malam. Semuanya dilakukan secara seimbang. Yang kedua, kaum muslimin, perintah yang kita temukan dalam Quran dan Sunnah untuk menjaga selalu kebersihan yang hari-hari ini kita dengung-dengungkan dalam rangka untuk menjaga kesehatan fisik kita dari virus corona. Mari kita lihat, ada ayat misalnya yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah teramat cinta kepada orang yang taubat dan cinta kepada orang yang mutatahhirin, orang yang senantiasa menyucikan dirinya, suci secara fisik atau bahasa sehari-hari kita sebut bersih dan bersih. Kaum muslimin, karena itu turunannya banyak sekali kita temukan di dalam literatur, dalam kitab-kitab berbahasa Arab yang sudah diterjemahkan sekaligus. Perintah, dorongan, catatan supaya menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari fisik, tadi kita berwuduk saja. Kalau kita amalkan mazhab Syafi'i, paling tidak 18 sunat wuduk tadi yang kita lakukan dan kita praktekkan ketika berwuduk. Mulai dengan membasuh tangan, membaca bismillah, tamat mado, berkumur-kumur, bersiwak, memasukkan air ke hidung, istinsak, mengeluarkan air dari hidung, istinsar, membasuh telinga, dan seterusnya, menyangkut dengan kebersihan fisik. Dan ini luar biasa, merupakan kunci kesehatan secara fisik bagi setiap individu yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Belum lagi kebersihan lingkungan. Misalnya ada perintah untuk menutup hidangan yang sudah kita praktekkan. Ada perintah untuk tidak buang air sembarangan, tidak buang air di bawah pohon, tempat pemberhentian, tidak buang air di tempat air yang tenang tidak mengalir, dan seterusnya. Banyak sekali ajaran yang luar biasa menyangkut dengan kebersihan ini. Ujungnya adalah bermuara untuk pemeliharaan kesehatan fisik. Contoh lain, kaum muslimin, kalau kita teruskan sedikit menyangkut kesehatan fisik ini, adalah perintah makan dan minum. Di dalam Al-Quran dan Sunnah diberikan garisan yang tegas dan jelas. Silakan makan dan minum apa saja, tapi kata kuncinya apa? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kata kuncinya ada 2 dalam ayat itu. Yang pertama halal. Berarti faktor makanan, kehalalan makanan menentukan kesehatan satu di antaranya. Terus setelah halal apa lagi? Thayyibah, yang lagi baik. Karena kaum muslimin hari ini sudah ditemukan dan diakui dalam penelitian dalam ilmu kedokteran, al-maidat baitul adak, seperti yang dirumuskan oleh para ulama pada masa lalu dalam sebuah ungkapan yang populer. Makanan yang masuk ke dalam perut adalah kunci datangnya penyakit. Kalau ingin sehat, kira-kira begitu, maka jagalah makanan yang masuk ke dalam perut kita. Dan hari ini sudah dibuktikan, kelebihan makanan tertentu bisa penyakit gula, kelebihan makanan tertentu terganggu jantung kita, kelebihan makanan tertentu menyebabkan kolesterol,
dan sebagainya. Oleh karena itu, menjaga makanan dalam konteks ini adalah dalam rangka satu diantaranya selain mentaati perintah Allah dan Rasul adalah demi kesehatan fisik sebagai buah dari disiplin tersebut. Kaum muslimin jamaah zuhur yang mulia, yang kedua adalah kesehatan mental. Mental seperti yang kita ketahui tentu sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang bersifat immateri. Maka obatnya, antisipasinya adalah dengan yang bersifat immateri juga. Maka di antara upaya menjaga kesehatan mental itu adalah dengan cara yang sudah kita praktekkan dan diberi petunjuk oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah dan dijabarkan oleh para ulama adalah dengan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan Rasul serta rukun iman lainnya, bahkan dengan cabang iman yang demikian banyak yang digambarkan oleh Al-Quran dan termasuk oleh Sunnah lebih rinci dan lebih jauh dijelaskan. Oleh karena itu, orang yang mampu mensejalankan, menselaraskan, mensinkronkan keimanan apa yang dia yakini, tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil jawarih, tiga unsur tadi mampu disinkronkan, diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk af'al, perbuatan sehari-hari, maka orang itu akan sehat mentalnya, akan bagus mentalnya, dan kesehatan mental akan dia raih dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kaum muslimin, kesehatan mental akan tercapai dan terwujud manakala kita mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih baik, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kenapa demikian? Sederhana sekali. Dalam sebuah ayat Allah berfirman bahwa rupanya Rasul sendiri pernah sempit dada, kira-kira begitu. Bahasa kita hari ini seperti konteks yang kami sampaikan agak sedikit goyang mentalnya. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Sungguh kami mengetahui, kata Allah, bahwa engkau Muhammad menjadi sempit dadamu, menjadi bermasalah sedikit mentalmu. Oleh karena itu obatnya adalah bertasbih memuji Allah, wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang yang sujud. Artinya ibadah adalah solusi positif, solusi yang baik dalam rangka membangun kesehatan mental. Semakin banyak ibadah yang dilakukan di samping ibadah wajib, ibadah-ibadah sunat, semakin berkualitas ibadah yang dilakukan, insya Allah semakin sehat mentalnya. Yang ketiga, yang terakhir, kaum muslimin, jamaah zuhur, hamba Allah yang mulia, kesehatan mental akan tercapai manakala kita senantiasa membersihkan sisi dalam diri kita, tazkiyatun nafs, melakukan penyucian diri kita dari noda dan dosa. Mari kita akui bersama, tidak perlu diproklamirkan bahwa kita ini tidak ada yang bebas dari noda dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam adalah pernah bersalah, pernah berbuat dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Begitu tadi yang kita baca. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang taubat. Taubat, istighfar sebagai pendahuluan dari taubat adalah pengantar untuk mencapai kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan, mudah-mudahan bisa kita pertimbangkan agar sehat kita secara fisik dan sehat secara mental, dan inilah keseimbangan yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah